Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita, My Event Organizer. Salah saya tadi. Abang nak ikut juga. Jadi ini episode selanjutnya, episode yang keberapa nih bang? Lepas kita nih. Lepas keempat Ya. Di episode keempat lepas kita ini kita menghadirkan bintang tamu yang spesial bang, langsung dari Kesultanan Siak. Ada titisan darah lah bahasanya. Kita sambut, kami lebih akrabnya Bang Ade bang. Kita sambut Bang Ade. Nama saya, kalau orang tua memberi nama itu Ilham Maulana Merikan. Ilham Maulana Merikan. Merikan ya. Tulisannya Marican. Jadi dulu itu waktu kena panjang nama itu, sehingga disingkat jadinya Ilham Merikan. Tetapi ketika saya akan nikah, saya memakai nama panjang itu Ilham Maulana Merikan. Dan kalaupun saya mati besok, nisan akan tertulis itu juga. Maulana Merikan. Jadi dipanggil Bang Ade itu dari mana bang? Yang mengetahui nama Ade itu sebetulnya itu adalah orang yang pasti kenal saya itu cukup lama, dan itu orang-orang dekat. Saya pun tak tahu, mungkin karena adik-beradik itu ramai, kami ke 9 orang. Jadi di atas saya itu 4 orang, itu perempuan semua. Jadi ketika saya lahir anak laki-laki pertama, karena laki-laki pertama lah kan, kakak-kakak saya itu manggil saya itu Ade gitu. Jadi mungkin lekat seperti itu, mungkin lah. Jadi itulah dia filosofi nama Bang Ade dan nama panjang tadi ya. Kalau untuk tua dulu kan Timang ya kan, nama Timang. Nama Timang apa kan Bang Uwah ya. Saya dengar juga informasi bang mengenai abang dapat gelar Raja Muda dari Kesultanan Siak. Tentu kita membahas Melayu ini yang dekat-dekat dengan kita bang. Nah, mungkin bisa di-share bang mengenai Raja Muda dari Kesultanan Siak Singapura ini macam mana bang? Jadi memang pada waktu itu kita mendengarkan dan ada juga keinginan dari sebagian besar masyarakat kita lah, khususnya di Riau, untuk mencoba mengangkat batang terendam. Jadi mengangkat batang terendam ini artinya mengangkat nilai-nilai kearifan, adat istiadat, khasanah-khasanah yang pernah ada. Dan memang Soekarno juga pernah menyatakan jangan pernahlah sesekali meninggalkan sejarah. Artinya kita nak ke depan, apa yang harus kita lakukan, kita tentu perlu tahu gitu, sesungguhnya kita siapa, jati diri kita apa gitu. Jadi dari nilai-nilai yang kita ketahui dan jati diri yang kita ketahui ini, disinilah dasar kita untuk bertolak menuju masa depan. Jadi akhirnya pada waktu itu kawan-kawan juga tuh, memang beberapa orang ada aktif di situ, mencoba untuk mendirikan kekerabatan Kesultanan Siak Singapura yang niatnya itu tadi mengangkat batang terendam. Jadi memang pada waktu itu saya berpikir ini hal yang tidak mudah gitu. Hal tidak mudah untuk menggali sejarah ini kan cukup komplit, apalagi informasi yang kita terima bahwa sejarah kita pun banyak juga yang belum tuntas gitu. Ada juga penyimpangan-penyimpangan sejarah gitu yang terjadi. Nah, tetapi saya punya pemikiran yang optimis gitu. Artinya bagaimana kita bisa maju ke depan, kita harus konsisten itu dan kita harus bergiat itu. Jadi ketika didirikan itu, saya cobalah untuk membantu apa yang bisa saya bantu gitu. Mungkin dari pengalaman saya berorganisasi, kemudian apa yang saya bisa dalam bentuk konseptual pada waktu itu saya coba untuk curahkan ya kan? Jadi sempatlah pada waktu itu saya diminta untuk membuat aturan yang mengatur tentang kekerabatan Kesultanan Siak Singapura ini. Jadi setelah saya buat, pada waktu itu saya coba juga menyusun rancangan-rancangan program ke depan lah. Dan pada waktu itu pimpinannya bukan saya gitu. Pimpinannya pada waktu itu
Indrawan. Beliau itu adalah keturunan dari Datuk Laksmana Raja Bilau. Nah, jadi dalam seiring perjalanan, karena mungkin dianggap pada waktu itu ini adalah hal yang besar untuk dilakukan, akhirnya pimpinan di Provinsi Riau, yaitu Tengku Ridwan, itu meminta saya pada waktu itu untuk memimpin kekerabatan Kesultanan Siak Singapura ini di Kota Dumai. Pada waktu itu saya tolak, mentah-mentah saya tolak, saya tidak mau. Karena itu tadi, ini tidak mudah, dan kalau seandainya menerima itu, berarti saya berpikir Samo sudah mewakafkan diri untuk ada istiadat. Jadi tentu itu juga akan menjadi simbol segala macam apa yang kita lakukan, semuanya akan terbatas, gerak-geriknya akan terbatas. Jadi saya menolak pada waktu itu, sampai saya menyatakan saya tidak mau. Kalaupun saya dipaksa, saya akan lari. Itulah kan. Jadi ditanya saya pada waktu itu, apa yang mendasari menolak? Dasarnya cuma satu. Jabatan itu tidak bisa diminta. Jabatan itu diberi. Karena jelas di dalam surat Ali Imran ayat 26 bahwa itu adalah haknya Allah Ta'ala untuk mengangkat siapapun yang Ia kehendaki, menurunkan siapa yang Ia kehendaki, memuliakan siapa yang Ia kehendaki, dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi pada waktu itu dia bilang, kalau memang Allah Ta'ala yang beri, ini kami beri. Jadi dah beberapa kali proses permintaan itu, akhirnya saya berpikirlah apa yang pernah saya ketahui. Satu sisi tidak boleh menghampakan harap orang. Jadi dengan berat hati memang pada waktu itu ya, saya cobalah sedaya upaya yang saya bisa. Karena memang pemikirannya pada waktu itu, Raja Muda itu kan hanyalah sebatas jabatan, nama jabatan. Dan Tengku Ridwan juga menyampaikan itu bisa saja diemban oleh siapapun. Artinya di Kesultanan Siak Indrapura dulu pun, bagi mereka-mereka yang pernah berjasa, bagi mereka-mereka yang pernah membantu Kesultanan pada waktu itu, Sultan memberikan penghargaan mereka, Sultan memberikan jabatan, Sultan memberikan gelar, malah juga memberikan wilayah, gitu kan. Jadi karena dasar itulah hal itu diberikan ke saya pada waktu itu. Jadi mereka juga mengatakan bahwa kekerabatan Kesultanan Siak Indrapura yang kita bangun ini adalah untuk dalam rangka hanya adat istiadat dan budaya daerah. Kita ingin mengembangkan, karena begini gitu pemikiran yang kita tahu Melayu. Kalau sekarang lah misalnya kita mengatakan ini budaya mana, paling kita menyebut ini budaya Melayu Bengkalis, ini budaya Melayu Rohil, ini budaya Melayu Siak misalnya, ini budaya Melayu Ohul atau Puansing atau Kampar gitu. Sebenarnya dulu tidak seperti itu, karena di dalam bab Al-Kawai Kesultanan Siak Indrapura itu terdiri dari banyak sekali suku-suku, Hindu-Hindu, batin-batin dan datuk-datuk yang ada. Nah artinya seluruh suku-suku yang ada itu mereka memiliki adat istiadat dan budayanya masing-masing. Nah cuma budaya-budaya yang formal itu paling ya budaya-budaya kerajaan. Nah, karena dulu kan kerajaan Siak Indrapura itu diakui sebagai kerajaan dalam bentuk sebuah negara. Dan karena juga Sultan Syarif Qasim II yang terakhir digelar juga sebagai pahlawan nasional, beliau memperjuangkan banyak yang dikorbankan oleh beliau lah, harta, tenaga, malah nyawa itu untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai kekerabatan ini kita mencoba untuk merangkum siapapun keturunan-keturunan. Kita ingin mengumpulkan ini kembali supaya nanti kita bisa menerapkan khasanah-khasanah yang pernah ada di Kesultanan Siak Indrapura itu dalam Kesultanan Siak Indrapura dalam bentuk adat istiadat dan budaya.
Karena kita tahu Indonesia ini terdiri daripada bermacam-macam suku yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia mengambillah satu bentuk petuah dan nilai dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Jadi kalau kita di kekerabatan Kesultanan Siak yang ingin kita kembangkan, dasar daripada rentetan daripada Bhinneka Tunggal Ika ini kita membuat dalam bentuk keberagaman yang berjati diri. Artinya siapapun, yuklah kita bergabung bersama-sama untuk membangun negeri ini. Walaupun kita berbeda-beda, kita memiliki jati diri dan kita punya tujuan yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Jadi karena dasar inilah saya diminta pada waktu itu, okeylah, saya bilang saya coba untuk lakukan apa yang saya bisa lah. Dan alhamdulillah kita sudah mulai menggali secara perlahan nilai-nilai yang pernah ada atau batang terendah ini tadi, dan mengumpulkan orang-orang yang pernah dulunya mereka adalah keturunan ini, keturunan itu gitu ya. Dan mulai alhamdulillah sudah muncul kembali dan antusiasme juga cukup tinggi lah. Sebetulnya memang sini pun agak berat juga, apalagi sebagai diminta menjadi Raja Muda ya, di kekerabatan. Ini hanya jabatan untuk ada istiadat dan budaya. Tentu ada pro dan kontra nih. Betul. Ya. Adalah kontra, tak setuju. Bagi saya ya, it's okay. Dan saya dah mengatakan kepada kawan, bagi yang tidak setuju, silakan. Siapa yang disetujui, gantilah. Nah, makanya saya katakan, hal ini tidak saya minta, tapi saya diminta. Dan kekuasaan, kemuliaan, itu haknya Allah Ta'ala. Dan ke depan pun, ketika tatanan dasar fondasi ini sudah mulai kita bangun, bagi yang ingin meneruskan, diteruskanlah. Jadi tak ada masalah bagi kita. Artinya, ketika tujuan kita sudah kita tetapkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dimanapun lah kita berada, nak di kekerabatan Kesultanan Siak Singapura, nak tidak di situ, nak dimanapun kita gitu. Karena ini tujuan hidup kita, tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dimanapun kita berada. Dan saya pun sudah mengatakan kepada yang lain, saya tak peduli, saya bilang, nak beramai, nak tidak, nak saya seorang aja gitu. Saya tetap pada rel ini gitu. Kenapa? Karena kita hidup akan mati. Jadi segala sesuatu akan kita pertanggungjawabkan. Yang jelas kita ketahui, hidup dunia ini sekejap, tempat kita singgah. Jadi kata Allah Ta'ala, dunia itu hanyalah tempat senda gurau belaka. Habis itu awak nak serius pula. Katanya senda gurau, awak nak serius pula. Ya kan? Tujuan kita ke mana? Akhirat. Semuanya akan kita tinggalkan. Apa ini? Gitu kan? Jadi makanya ya saya cubalah gitu. Apa yang saya mampu, apa yang saya miliki dengan tujuan itu tadi. Nak seorang, nak beramai, tapi beramai akan lebih baik. Akan lebih banyak hal yang bisa kita lakukan. Itu yang paling penting. Dalam kesempatan ini di channel kita, sama seperti bintang tamu sebelumnya, kita berbual terkait dengan tidak jauh dan lepas dari Melayu, bang. Mungkin kami nak minta apalah ibaratnya ilmu pengetahuan mengenai Melayu ini dalam arti konteksnya dari sudut pandang mana aja lah, bang, tentang Melayu. Kalau Melayu bisa tahu saya itu, saya memang pernah pada waktu S1 itu menyusun skripsi. Waktu itu bicaranya tentang, topiknya tentang linguistik, phonological aspek. Saya satu kebetulan bahasa Inggris. Jadi yang saya kaji pada waktu itu tentang bahasa yang ada di Melayu. Tapi pada aspek phonologi itu, penyebutan, pronunciation pada waktu itu. Dan di latar belakang memang saya cantumkan tentang 10 menit lah sejarah tentang Melayu itu. Dan di situ yang memang yang saya temukan bahwa Melayu ini adalah dia ras suku bangsa yang ada di Nusantara. Jadi penyebutan pada waktu itu Melayu ini adalah bangsa atau ras Melayu Austronesia.
Ya, yang kita tahu Asia Tenggara sekarang lah. Sebetulnya kalau Nusantara tuh lebih luas, dia sampai ke Madagaskar. Jadi dia dalam bentuk ras suku bangsa. Kalau ras suku bangsa ini kan banyak kan. Ada Melayu, ada Mongoloid, ada Negroid, ada Arab dan yang lain-lain. Kalau menurut saya memang ini pendapatnya, mungkin pendapat bisa saja berbeda. Untuk mempersatukan negara-negara Asia Tenggara itu bicaranya Melayu. Karena kita tahu Melayu ini adalah ras suku bangsa yang ada di Nusantara. Di Malaysia, ya Melayu. Indonesia, ya Melayu. Kemudian Filipina, ya Melayu. Thailand, khususnya Thailand Selatan juga ya Melayu. Myanmar, ya Melayu. Jadi ketika bicara Melayu, potensinya besar untuk bisa menjalin kerjasama dan mempersatukan negara-negara Asia Tenggara. Yang kita harapkan saat ini, kita ingin mengembangkan Melayu, tetapi yang perlu menjadi dasar yang harus kita kembangkan itu adalah isi daripada Melayu. Artinya boleh gitu, yang sifatnya atribut, ya seperti pakaian, tanja, gitu kan, dan yang lain-lainnya, peralatan-peralatan seni budaya gitu. Tapi bagaimana dengan isi Melayu? Nah, ini yang kemarin yang kita bicarakan gitu. Ketika memang Melayu itu dikatakan identik dengan Islam, karena kita tahu proses peradaban Islam masuknya di negeri kawasan Nusantara atau kawasan Melayu ini, mereka lewat atas ke bawah. Artinya mereka lewat kita ini lewat institusi kerajaan pada waktu itu. Artinya Islam itu masuk, diterima oleh Sultan pada waktu itu sebagai dalam bentuk negara kerajaan, kemudian diikuti oleh masyarakat. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang dimana penyebaran Islam itu dari bawah, dari masyarakat itu berbeda. Nah, artinya lagi, Islam ini sudah menjadi jati diri Melayu. Bisa kita katakan bahwa ketika ada orang Melayu yang tidak beragama Islam, itu bisa dikatakan mereka bukan Melayu. Nah, mereka yang Islam itu dikatakan Melayu. Jadi sesungguhnya apa itu Melayu? Nah, saya kan memang S1 bahasa. Saya mencoba untuk mendefinisikan daripada kata Melayu. Dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman. Ini pemikiran saya dan beberapa referensi yang saya dapat. Gitu. Mungkin yang lain bisa mengatakan yang lain. Gitu. Melayu itu berdasarkan dari kata dasar itu adalah layu. Melayu. Me itu imbuhan. Kata dasarnya layu. Melayu. Layu itu artinya, ya kita tahu, sebenarnya layu itu mati. Melayu, me itu imbuhan. Imbuhan, me itu melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu. Me menjadi dia kata kerja. Jadi melayu itu, ketika layu itu mati, berarti melayu itu adalah mematikan. Jadi ini sesuai dengan konsep Islam, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala pada waktu pada di Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kata Allah. Serahkan dirimu kepada Tuhanmu yang hidup, yang tiada mati. Dan hadis disampaikan oleh Rasulullah, matikan dirimu sebelum mati. Jadi kalau saya punya kesimpulan, sesungguhnya orang Melayu itu adalah orang yang mematikan dirinya sebelum mati. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah, orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Sesungguhnya itulah Melayu. Jadi ketika orang Melayu menyerahkan dirinya kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, atau mematikan dirinya sebelum mati, sesungguhnya orang Melayu itu tak adil. Makanya kalau kita tengok petua-petua orang dulu, kenapa orang Melayu itu sering mengalah? Kadang dikatakan ya biarlah. Karena memang orang Melayu itu mereka lebih berpikir itu bagaimana akhirat gitu. Karena dunia ini orang Melayu sebetulnya tak mau mengejar dunia. Jadi kalau seandainya kita sudah
mengejar kepada akhirat, ya dunia akan mengikuti gitu. Nah, sesungguhnya Melayu yang menurut definisi daripada kata yang sesuai dengan Islam ini, ya kita menyimpulkan seperti itu. Nah, kemudian lagi tentang penggunaan kata di dalam Melayu ini, adat, istiadat, dan budaya. Jadi ada yang menyatakan bahwa adat bersedikan syarat, syarat bersedikan kitabullah. Dan ada juga yang saya dapat informasi bahwa pepatah ini atau petuah ini atau landasan ini sebenarnya bukan dari Riau, tapi ada dari wilayah yang lain di Sumatera Barat. Karena pada waktu itu ada perbedaan antara kaum ulama dan kaum adat. Tetapi kalau di Melayu katanya adat itu berpayung kepada penghulu dan agama itu berpayung kepada alim pandito, pandita, yang kurang lebih seperti itu sebenarnya. Nah, tetapi begini, kita coba untuk mendefinisikan apa itu definisi adat, apa itu definisi istiadat, dan apa itu definisi budaya. Definisi adat, kalau di dalam kamus bahasa Indonesia atau definisi tentang adat itu bisa ditemukan kurang lebih bahwa adat itu adalah nilai-nilai kearifan yang disepakati oleh sekelompok masyarakat yang dijadikan sebagai acuan. Itu adat definisinya. Kemudian istiadat itu adalah teknis tata cara tentang bagaimana melakukan sesuatu perbuatan itu yang didasarkan pada nilai-nilai yang sudah disepakati, nilai adat ini tadi. Dan budaya ini adalah dalam bentuk perbuatan-perbuatan. Jadi budaya ini sebenarnya bisa positif, bisa negatif gitu. Karena yang saya ketahui, ya budaya dalam korporasi, dalam organisasi kemasyarakatan itu memiliki budaya-budaya sendiri. Apakah budaya itu konstruktif atau tidak untuk kemajuan suatu organisasi? Jadi singkat cerita, budaya itu bisa bersifat positif atau negatif. Tetapi budaya yang kita maksud itu adalah budaya yang berdasarkan kepada nilai adat istiadat yang sudah disepakati dan istiadat. Kan ini nih sebenarnya. Nah, kalau kita menyimpulkan, sebenarnya ketika Melayu ini dikatakan Islam, saya sebenarnya tidak kurang agak sepakat gitu ya, kalau pendapat Melayu itu identik dengan Islam. Tapi saya lebih bersepakat sesungguhnya Melayu itu Islam, karena ruhnya Melayu itu adalah Islam. Nah, jadi akhirnya kami mencoba untuk mendefinisikan bahwa adat itu adalah Al-Quran, istiadat itu adalah hadis, dan budaya itu adalah sunnah Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau melihat daripada definisi adat, istiadat, dan budaya, dan kita sounding atau kita sesuaikan pada dasar di dalam agama Islam. Jadi harapan itu sebenarnya bagaimana Melayu ini lebih digali kepada isinya yang ini tadi yang kita maksud. Jadi apalah artinya casing, apalah artinya atribut-atribut, sementara isi daripada Melayu itu tidak kita temukan. Jadi kita hanyalah nanti akan, ya mohon maaf, akan bermegah-megah dengan atribut-atribut yang ada, seremonial namanya. Ya seremonial sifatnya, tetapi isi yang kita maksud kalau memang Melayu itu betul-betul menggali. Jadi Soekarno sudah pernah mengatakan, gali api Islam itu, jangan engkau gali apinya, karena kalau engkau gali apinya akan membutakan mata. Jadi api Islam yang dimaksud itu inilah dia yang kita jelaskan tadi tentang definisi Melayu. Jadi kembalilah lagi kepada agama dan galilah api agama itu, supaya nanti kita betul-betul menjadi Islam yang kafah dan kita pun berakhlakul karimah. Apalagi persoalan sekarang pada perkembangan zaman, era yang sudah terjadi saat ini, karena pengaruh-pengaruh dunia, peradaban ini akan mempengaruhi perubahan yang fundamental, yang sangat mendasar sekali pada sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi.
Jadi kita bisa lihat bagaimana generasi-generasi anak muda kita sekarang, generasi-generasi kita juga. Jadi sepertinya tidak akan konstruktif untuk bisa membangun negeri dan bangsa negara ini ke arah yang lebih baik gitu. Kalau seandainya kita tidak menggali jati diri kita, sehingga kita pun tidak memiliki nilai ataupun akhlak yang karimah, ini kan bahaya sebenarnya. Jadi itu harapan kita, bagaimana kita menggali apinya, kita menggali daripada isi Melayu itu. Kan di regenerasi sekarang ini kan Bang sudah jauh daripada untuk menggali sejarah-sejarah Melayu itu tadi. Nah, macam mana cara kita ini bisa membangkitkan atau merangsang lagi mereka biar mau untuk melestarikan atau memberdayakan lagi yang mempertahankan identik Melayu itu tadi. Jadi ini memang tugas yang berat. Artinya saya ini termasuk generasi yang mengalami beberapa generasi. Dan jujur memang secara pribadi saya agak sedikit kecewa, tapi tak ada masalah. Kira-kira begini, kita dulu berharap ketika kami masih muda lah, mungkin usia Mika gini kan, saya berharap bagaimana generasi kami pada waktu itu diregenerasikan, dikaderkan, disiapkan tempat dan wadah bagi kami untuk bisa berkreasi, berproduksi, berinovasi. Kita berharap saat itu untuk generasi di atas kami, tapi itu tidak terjadi. Dan akhirnya generasi kami dan kawan-kawan yang ada berpikir, ini tugas bagi kami untuk menyiapkan wadah, untuk menyiapkan tempat bagi adik-adik di bawah kami. Wadah tempat bagi mereka untuk bisa berkreasi, berproduksi, berinovasi. Dan wadah untuk bisa mereka menggali jati diri mereka. Artinya generasi kami akan menjadi generasi transisi untuk mentransformasikan. Sampai saya kadang berpikir begini. Nah, dilewat kekerabatan Kesultanan Siak Singapura inilah kita akan menggali segala sesuatunya. Kemudian kita akan mengembangkannya lewat wadah-wadah yang akan dibentuk untuk generasi-generasi kita berikutnya. Karena yang kita lakukan ini bukan untuk kita generasi kami, bukan. Yang kita lakukan ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Sedang era kita sekarang di generasi kita sudah seperti ini kondisi dunia ini. Apalagi nanti anak cucu kita ke depan. Jadi kita tidak mau ketinggalan lagi. Ini yang memang tugas berat bagi kami, khususnya di kekerabatan Kesultanan Siak Singapura ini. Kita akan melakukan proses regenerasi. Makanya saya kemarin dengan adik-adik, yuklah kita sama-sama. Karena bagi adik-adik yang muda-muda ini yang saya berpikir, bagaimana mereka ini bisa belajar, mereka bisa menimba pengalaman, mereka bisa menimba ilmu, tingkatkan kapasitas mereka. Nah, atau kalau bahasa orang kampung kami namanya itu capacity building, membangun kapasitas diri. Nah, bagi yang muda-muda nanti, terus aja pada proses itu. Jangan dilihat sekarang, tapi lihatlah 10, 15, atau 20 tahun ke depan. Nah, ketika kapasitas diri mereka akan kokoh, kuat, besar, mereka akan menjadi orang-orang yang hebat besok. Orang-orang yang mantap besok ke depan. Contoh lah, saya juga sering mengatakan, karena memang saya pernah belajar di manajemen, khusus di konsentrasi sumber daya manusia. Dalam hal-hal yang seperti ini memang saya agak intens. Kalau kapasitas kita sebesar gelas seumpama, paling air yang bisa kita isi ya secukupnya ukuran gelas. Ini capacity, kapasitas. Tetapi kalau seandainya kapasitas kita itu sebesar cere, air yang diisi itu ya sebesar sebanyak cere itu. Artinya kan lebih besar daripada gelas.
Jadi capacity building ini bisa dibesarkan lewat ilmu yang mereka miliki, yang mereka tuntut, kemudian pengalaman-pengalaman, kemudian tanggung jawab yang diberikan kepada mereka untuk bisa mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Gitu. Nah, kemudian ketika lah nanti, tak usah sampai saya mengatakan, tak usah berpikir bagaimana jabatan, bagaimana popularitas, tak usah lah. Timba aja lah, gitu. Timba pengalaman, besarkan kapasitas diri. Karena begini ya, misalnya kita tuanglah air dalam gelas, gitu. Tuang air terus. Air yang kita tuang ini adalah ilmu dan pengalaman. Sampai kapasitasnya mentok sudah, pembangunan kapasitas itu. Tapi air, ilmu dan pengalaman akan kita curahkan terus sampai dia penuh kan. Ketika dia penuh tetap juga dicurahkan, maka dia akan tumpah melimpah. Ketika dia tumpah melimpah, siapkan tempat saluran dia melimpah itu. Ketika dia tumpah dan melimpah, dia akan menjadi perhatian orang. Orang akan melirik dia. Dan yang melimpah itu nanti siapkan tempat saluran untuk regenerasi yang berikutnya, untuk transformasi. Itulah hakikat regenerasi. Ya, jadi dia berkesinambungan nanti. Jadi kalau seandainya mereka sudah melimpah, ya orang akan mencari mereka, orang akan mempercayai mereka, dan orang akan berharap bagi mereka untuk melakukan sesuatu, karena mereka sudah punya kemampuan yang tangguh, yang mandiri, yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang cukup lah. Karena kita akan berhadapan dengan masa depan yang penuh tantangan-tantangan yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Sekarang aja udah seperti ini. Itu kejut-kejut mungkin awak dengar kan? Dah ngeri-ngeri dah. Apalagi ke kota Dumai sekarang ini. Tahun depan, tahun ini mungkin akhir kalau tak ada halangan, Dumai, Roro Dumai Malaka akan jalan. Mungkin ke depan Dumai Malaka akan juga dibangun jembatan. Kalau ada Dumai ke Melaka dibangun jembatan, berarti ini sudah dua negara. Jadi sudah terjadi integrasi negara-negara Asia Tenggara. Lewat ini aja sudah 3 negara yang bersambung. Thailand, Malaysia memang sudah menyatu secara daratan. Ditambah lagi Roro Dumai Malaka atau nanti dibangun jembatan, berarti 3 negara kan, Indonesia, Malaysia, Thailand itu sudah terintegrasi. Dan ini konsep daripada rencana yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara, pengintegrasian masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Ini sudah disepakati oleh negara-negara Asia Tenggara. Artinya lagi, berarti Dumai menjadi pintu gerbang arus kompetisi global. Negara Asia Tenggara juga melakukan kesepakatan hubungan kerjasama dengan beberapa negara Asia lainnya dan negara-negara di dunia. Apa tak pintu gerbang kompetisi dunia jadinya kota Dumai. Tambah lagi tol Trans Sumatera, selesai nanti jembatan penyeberangan Merak Bakauni, arus komoditi yang ada di Pulau Jawa nak masuk ke Malaysia lewat Dumai, dari Medan Aceh lewat Dumai. Terus kesiapan kita macam mana? Apa yang harus kita lakukan? Bukan apa yang diberikan dari kekerabatan kesustansian pada generasi tadi. Jadi ibarat sepeda motor nih. Sepeda motor tuh ada rem, ada mesin, ada gas, ada ban gitu. Jadi inilah komponen-komponen. Jadi sistem itu rangkaian lengkap dia daripada komponen-komponen itu untuk mencapai satu tujuan. Nah, yang kita lakukan, makanya kita mungkin di momen ini juga saya mengajaklah. Sebenarnya saya kadang dalam hati itu ingin menantang untuk generasi-generasi muda. Mana dia generasi muda Dumai yang potensial ini? Mana dia yang punya potensi? Yuk kita bergabung bersama-sama. Yuk kita curahkan ide, gagasan apa yang kita miliki untuk kita bangun negeri dan bangsa. Karena masa depan kita, tantangan yang akan kita hadapi dalam tahun. Jadi komponen-komponen wadah-wadah inilah yang akan kita bangun. Contoh yang sudah kita lakukan adalah kita membentuk kelompok pelestarian alam dalam menjaga dan melestarikan sungai.
itu sudah kita bentuk. Nah, kemudian ini khusus untuk anak-anak muda yang peduli pada lingkungan. Nah, kemudian di tingkat seni dan budaya kita sudah lagi dalam proses untuk membentuk kelompok mungkin semacam seni dan budaya khusus untuk di kekerabatan Kesultanan Siak Singapura. Karena kita punya dasar dan histori, alur adat istiadat dan budaya yang jelas gitu. Apalagi tertuang dalam bab Al-Qawaid, kita bisa mengacu ke situ. Dan kita sudah mulai menggalang nih perbatinan-perbatinan Hindu-Indo dan suku-suku yang ada, dan mereka kan punya anak gitu. Anak-anak mereka nanti kita akan siapkan. Ini salah satu contoh wadah yang sudah kita siapkan. Kita akan siapkan beberapa wadah yang nanti wadah itu merepresentasikan daripada sustainable development. Jadi sustainable development itu adalah pembangunan yang berkelanjutan. Apa aspek-aspek di dalam sustainable development itu? Aspek-aspeknya adalah aspek pada lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Inilah aspek-aspek dalam sustainable development yang kita harapkan bagaimana lingkungan kita bisa lestari. Kemudian yang kita harapkan bagaimana nanti kelompok-kelompok yang kita bentuk khususnya kepada kaula-kaula muda dan mereka-mereka yang punya potensi itu untuk membangun dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi baru lewat program-program yang akan kita buat, tetapi dengan tetap melestarikan lingkungan. Dan kemudian bagaimana nanti kita membangun, mengembangkan dan memajukan nilai-nilai adat istiadat dan budaya daerah ini yang juga tetap berdasarkan pada kelestarian lingkungan. Kemudian bagaimana nilai adat istiadat ini menjadi nilai gitu, bagi aspek-aspek yang lain, baik itu lingkungan dan ekonomi. Kita intend di situ karena ini masih dalam proses ya. Tapi ya kita mengajak gitu, pada yang muda-muda yang kreatif, khususnya kepada adik-adik yang di sini nih. Saya juga sudah mengatakan kita siapkan kerangka-kerangka dan kita bagi pada segmen-segmen di momen-momen wawancara seperti ini. Dari segmen-segmen yang ada kemana nanti arah untuk kita kembangkan? Apakah di sisi lingkungannya, kemudian ekonominya, UMKM-nya, kemudian nanti adat istiadatnya, mungkin petuah-petuah nilai-nilai yang diajarkan di dalam Melayu itu seperti apa, kemana nanti nak kita bawa ini, apakah nanti sampai kepada tingkatan kita bisa menyampaikan nilai-nilai adat istiadat ini dari dalam bentuk local wisdom, nilai-nilai kearifan lokal di tingkat sekolah SD, SMP, SMA gitu. Kemudian dari UMKM untuk kita kembangkan ekonomi, kemana segmen yang akan kita bawa nanti, kita kaitkan hasil dari kesimpulan yang kita temukan dari ekonomi ini. Mungkin beberapa indikator yang bisa diangkat itu dalam sisi finansial mereka atau permodalan, market, kemudian produksi, kemudian penguatan kelembagaan mereka dalam pengelolaan dan regulasi gitu. Kita sondingkan dan kita hubungkan kepada instansi-instansi yang terkait gitu, untuk bisa bagaimana memfollow up supaya UMKM ini bisa berkembang dan maju gitu. Teman-teman, jadi penyiapan regenerasi itu kan sudah berjalan prosesnya ya. Tengah dibuat juga sistemnya, dan sistem itu tengah berjalan juga kan. Jadi menurut saya kan idealnya pemerintah kan tidak boleh tutup mata juga Bang, dalam hal ini. Pandangan Abang seperti apa pula ideal pemerintah dalam membangun inilah karakter dari regenerasi itu? Jadi di dalam undang-undang khusus di dalam undang-undang otonomi daerah itu diatur bahwa untuk membangun daerah itu harus disesuaikan ciri khas, nilai-nilai kearifan atau jati diri yang ada di satu daerah tersebut. Kemudian untuk membangun daerah atau negeri itu harus melibatkan seluruh elemen ataupun stakeholder yang ada untuk bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini yang diamanahkan oleh undang-undang otonomi daerah itu.
Nah, jadi pemerintah daerah Kota Dumai dalam hal ini, bagaimana pemerintah itu hadir dia di masyarakat. Fungsi daripada pemerintah itu ada 4 kalau menurut teorinya. Yang pertama itu sebagai koordinator, yang kedua itu sebagai fasilitator, yang ketiga itu stimulator, yang keempat itu entrepreneur. Jadi pemerintah memang wajib itu harus masuk di seluruh stakeholder yang ada untuk bisa mengkoordinir mereka, mengkoordinasikan mereka, memfasilitasi mereka, menstimulasi mereka untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di seluruh sektor dan ini apapun tidak. Ya kita berharap artinya ya niat baik gitu daripada elemen-elemen yang ada dan potensi-potensi yang dimiliki bisalah dirangkul oleh pemerintah supaya nanti dia bisa sinkron sejalan dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Dan apa yang kita lakukan pun itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang, peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah yang kita lakukan di Kekerabatan Kesultanan Siak Singapura itu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kita akan mendukung program-program pemerintah untuk membangun masyarakat itu di seluruh sektor dan lini. Nah itu harapan kita lah. Nah kemudian untuk bangsa dan negara ini, saya ingin mengatakan sesuatu sebetulnya. Dan saya sangat berharap dan alhamdulillah sampai detik ini kan undang-undang, peraturan ada yang mengatur bagaimana masyarakat hukum adat itu bisa berkembang. Kita bersyukur, terima kasih lah kepada negara. Dan yang kedua, saya pernah mendengar tuh Pak Prabowo kan, yang kita hormati sebagai Menteri Pertahanan, karena tantangan yang begitu berat ke depan dan kompleksitas tantangan itu, sampai beliau mengatakan akan menerapkan strategi, yaitu strategi rakyat semesta. Nah, kita ingin menyampaikan sedikit bahwa di nilai-nilai kearifan kita dulu, dalam sejarah kita dulu, saya pernah menemui orang-orang ini. Orang-orang kita kan di Melayu Riau ini khususnya itu kan akrab dengan harimau. Ya. Jadi saya pernah dengar cerita sendiri itu kepada pelaku pada waktu itu. Ya, saya pernah ketemu dengan Mbah Darmo. Mbah Darmo ini adalah salah satu pasukan Siliwangi dari pusat yang diutus ke sini, dan saya dapat informasi cerita dari beliau. Beliau juga bersama dengan laskar masyarakat setempat. Nah laskar ini yang saya pernah temui itu Datuk Usman, umur juga dah hampir 100 tahun. Mbah Darmo pada waktu itu hampir 100 tahun. Jadi laskar-laskar di Riau ini dahulunya mereka kan punya nilai-nilai kearifan, mereka dekat. Harimau itu bisa jadi, kalau dahulunya itu adalah apalagi pawang-pawang kan, termasuk pawang dia, harimau itu bisa sebagai kendaraan, bisa sebagai alat untuk berburu gitu. Kalau orang kita dulu nak makan rusa misalnya kan, harimau itu bawa tangkap leher sini kan, bawa buat tunggu di kampung gitu. Tak dibunuh kan, bawa dia cekak leher ini, bawa habis itu kita sembelih ya, panglima gitu dulu. Dan tidak sedikit Belanda yang mati dulu itu diterkam oleh harimau-harimau, oleh laskar-laskar yang ada di setempat, panglima gitu, balang gitu, menggunakan kekuatan harimau. Saya pernah dengar juga tuh kejadian di Bukit Batu, kalau tak salah saya pernah dengar seperti itu. Di Dumai juga di Sungai Sembilan itu, saya langsung. Nah artinya begini, sebetulnya jangankan strategi rakyat semesta, strategi alam semesta pun bisa. Ini yang kita maksud, hutan menjadi kekuatan gitu, harimau menjadi kekuatan gitu, dan yang lain-lain juga menjadi kekuatan gitu. Jadi ketika negara sudah memberi kesempatan lewat peraturan dan perundang-undangan untuk menggali kembali nilai sejarah, untuk menggali kembali nilai-nilai kearifan yang dulu pernah ada, inilah yang akan menjadi kekuatan-kekuatan kita yang akan kita sinkronkan. Dan
Indonesia menjadi satu bentuk kekuatan yang utuh dengan kekuatan-kekuatan yang ada untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Bang, tadi banyak panjang betul ilmu pengetahuan yang awak dapat nih, sampai kan awak pun belum dapat sebelumnya bang informasi pengetahuan seperti Tapi ini. aku malam ini senang Roy. Kenapa? Senang aku hari ini terjawab semua apa yang menjadi keluh kesah aku. Iya. Enggak, aku terus terang terjawab. Aku sebagai anak putra daerah Melayu yang sekarang aku lahir di kota Dumai, baru kali ini aku bisa berdiskusi dengan, dan apa yang aku pikirkan tuh dan apa yang aku rasakan tuh sudah terjawab. Gitu. Iya. Agak bang kalau ada nanti kemana atau adik dia tengah ada tugas apa nih bang Melayu, nanti aku suruh dia buka aja video nih. Itu banyak tuh kan gitu bang. Banyak referensi-referensi ya kan. Ya, Insyaallah Pembelajaran-pembelajarannya. Jadi bang, itu apa minta pandangan lah sama bang adik lah tadi kan panggilan akrab. Menurut abang bang, adanya event yang kami buat ini, apa pandangan abang? Sebenarnya ini ide dan gagasan yang brilian, karena proses yang adik-adik lakukan ini adalah dalam hal untuk mengidentifikasi, menginventarisir, kemudian memberikan informasi, mempublikasikan. Jadi dari kegiatan ini nanti bisa banyak yang dilakukan gitu, dari hasil-hasil ini. Makanya saya katakan ini ide gagasan yang cukup brilian, cemerlang. Nanti bisa disusun kerangka dari masing-masing segmen lah. Artinya segmen yang saya maksud kan tentu ada klasifikasi nih gitu dari orang-orang yang diwawancarai, mungkin dari sisi adat istiadat budaya, sisi seni, kemudian di sisi ekonomi, sisi lingkungan, dan sisi tokoh-tokoh atau sisi orang-orang yang kreatif, yang inovatif gitu. Jadi banyak hal gitu yang bisa dilakukan. Jadi ini adalah proses untuk mengumpulkan dan menjadikan ini sebagai sumber nih gitu. Karena banyak nih orang-orang yang dimintai keterangan informasi kan. Nah, makanya susun aja nanti kerangka, nanti dari segmen ini arahnya kemana, segmen ini arahnya kemana, segmen ini arahnya kemana. Lebih dikemas lah. Iya, lebih dikemas gitu. Ini klarifikasi bang, kalau boleh tahu kami kan belum betul mendalami profil Bang Ade. Jadi waktu menjalani masa pendidikan tuh memang di Jawa atau di mana bang? Untuk S1, S2 lah kalau bisa. Kalau saya S1 itu di Surabaya. Pasca sarjananya pun di Surabaya. Kalau S1 itu saya di Universitas Wijaya Kusuma. Kalau di pascanya itu di Universitas Erlangga. Oh, benar. Benar. Itu ya. Jadi bang, kebetulan bukan nak mengecikkan kawan-kawan yang kuliah di Riau yang itu bang. Itu maksudnya kan bukan. Itu bertiga ini kebetulan alhamdulillah lulusan Jawa nih bang. Jadi kan dengan Aduno ini kita balik ke daerah, macam mana bisa membagi, men-sharekan lah apa yang kita dapat di tanah Jawa. Tetapi untuk mengedepankan kearifan lokal budaya kita. Iya. Artinya jauh pun kita sekolah kan, ilmu yang kita bawa dari sana itu kan untuk di sini untuk mengembangkan kampung awak sendiri. Betul, itu azam tuh sebenarnya. Tambah tuh itulah, dia nak balik ke daerah lahir, tanah lahir. Karena memang pada dasarnya kita itu sudah menjadi hal mutlak bagi awak untuk kita memberikan, mengabdi pada kampung awak seorang gitu. Lain masuk malam ni agak serius kan? Tak ada okey. Jadi memang beda. Kalau saya merasakan sendiri lah waktu kuliah di luar itu. Jadi kita di luar itu kita hidup boleh dikatakan di negeri orang, gitu kan. Adat istiadat budaya berbeda dengan kita. Apapun lah kebiasaan kita, hidup kita sehari-hari itu ketika di sana tuh sangat berbeda, berbeda jauh. Sehingga dulu tuh yang kita pikir itu sebetulnya kampung halaman awak aja kan. Iya. Macam mana lah cari kampung awak ni, apalah jadi. Bang izin bang ya. Saya bang waktu sekolah, waktu kuliah di Jawa tuh bang, sebulan tuh bang
itulah tadi orang Melayu nih mudah aja rindu mak. Betul bang, nak balik aja. Tu ingat nak balik aja. Macam. Apalagi betina di situ. Itulah tadi. Tapi itulah tadi dengan tekad, niat dan bulat macam mana aku harus selesai di sini. Ya. Karena terfikir mak bapak susah mencari kan. Untuk awak selesaikan itu. Mau tak mau kita harus jadi hal mutlak untuk harus selesai itu. Dari pada proses menjalani itu gimana bang? Abang adaptasi lama tak? Aku agak-agak lama juga. Aku lama. Ya, karena Kan yang pertama saya jujur bang, bahasa bang. Karena mama cakap mak saya orang Bagan bang. Bapak saya lahir di Paneng, Bagol. Bapak saya kadang aku tersasul. Sampai orang Jakarta ngomong apa terus dia katakan ngomong apa? Dia jago tu. ambil pinggan. Ambil pinggan Pak. Memang susah lama. Kamu jangan nanya. Hampir setahun aku. Tapi pas balik ke Dumai engkek pula. Panas ya. Gerah nih. Gitu. Lu dari mana? Gue tidur dibangun. Susah memang. Hampir setahun aku. Ya. Mungkin Bang Adik panjang begitu ya kan pengalaman. Jadi kalau abang pengalamannya itu selama berarti berapa tahun bang di Surabaya? Saya di Surabaya itu mulai 98 akhir. Tengahnya betul loh bang. Tengahnya betul bang. Setelah apa reformasi. Memang pas saya berangkat ke sana itu kan itu udah tinggal banyak-banyak yang pecah-pecah macam habis kerusuhan itu kan. Aja bang, makanya gitu tangguh. Ini kan sedap nih bang, sambil kita cerita sejarah bang. Kami kan waktu itu masih umur 4 tahun bang, 98. Jadi macam mana cerita waktu abang ada di situ walaupun setelah reformasi kan? Macam mana gambaran di Surabaya waktu itu bang? Keadaan. Kalau di Surabaya pas saya datang itu sudah tenang karena dia udah selesai itu kan. Cuma memang geliat elemen-elemen pada waktu itu tuh mulai muncul yang karena proses dari reformasi. Abang sempat turun juga tuh bang? Tak. Karena kejadian itu pada waktu itu saya baru tamat SMA dan baru berarti semester 1 lah ya kalau bulan Mei kalau tak salah saya. Kalau tak salah ya, bulan Mei bulan Juni itu baru selesai SMA lah. 98. Kenapa kuliahnya mulai September mungkin masuk kan? Akhir saya kuliah di tahun 99. Kuliah sih 99. itu masuk. Akhir 98 itu berjalan. Keliling. Mengenalkan kota bang lah. Iya. Jadi bang, ini sedikit lah bang. Jadi pandangan abang lah di era 4.0 nih kan. Iya, jadi kan ini kita tidak terlepas daripada khasanah budaya itu tadi. Kita kan sudah menghadapi revolusi industri nih. 4.0 itu kan revolusi industri kan, yang tadi abang cakap hari ini nanti kita sudah berdekatan dengan Malako, artinya kan kita sudah mempersiapkan diri gitu kan. Jadi pandangan itu untuk diri kita aja lah dulu kan. Apa yang harus kita siapkan dulu bang? Kalau untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, kalau secara keilmuan ada 3 hal yang harus disiapkan. Kalau singkat itu KSA. KSA itu yang pertama knowledge. Knowledge itu adalah ilmu pengetahuan, pendidikan, jenjang pendidikan. Kemudian skill. Skill itu adalah keterampilan. Yang ketiga itu adalah ability. Ability itu keahlian, spesifikasi keahlian yang kita miliki. Jadi memang untuk menghadapi tantangan-tantangan era globalisasi, era kompetisi global ini tidak lepas daripada ini. Knowledge, skill, dan ability itu yang penting. Dan yang terpenting lagi gitu, kalau didasarkan pada kita Melayu ini agama. Ya, karena dari agama itu nanti dia akan meningkat menjadi akhlakul karimah. Karena perkembangan era sekarang ini ngeri gitu. Ya, maaf cakap lah ya. Hal yang dulu yang kita ketahui gitu, di dalam agama itu, kalau memanglah betul yang menjadi tuntunan kita itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya
di dalam diri Nabi Muhammad Rasulullah itulah menjadi contoh suri tauladan yang baik. Seperti apa Nabi Muhammad Rasulullah? Yang kita ketahui, dia adalah siddiq. Dia benar, amanah, tabligh dan batollah. Jadi kita harus mengembalikan ini kepada agama, dan tuntunannya adalah Nabi Muhammad Rasulullah. Dan ini yang menjadi diri Rasulullah. Dan apa tujuan yang dicapai oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Dan inilah yang menjadi tujuan kita bersama sebetulnya. Dan saya khusus di kekerabatan Kesultanan Siak Seni Rapura, saya sudah mengatakan kita punya tujuan. Tujuan itu bukan kita yang menetapkan. Tujuan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan itu? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi yang kita lakukan di dalam kekerabatan Kesultanan Siak Seni Rapura ini adalah bisa menjadi manfaat bagi semesta alam. Bisa menjadi manfaat bagi seluruh umat manusia. Untuk hal yang terkecil di lingkungan kita. Nah, sebelum secara institusi kita bisa menjadi manfaat, maka kita harus lebih dulu secara pribadi-pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi yang lain. Ya. Menutup segmen malam hari ini bola lepas kita. Jadi sebelumnya kami pun berterima kasih dengan Ya, Bang sama-sama, Ade sudah memberi sama-sama. informasi, Sama-sama. sudah itu mengasih bekal-bekal untuk kita ini sebagai generasi. Ya. Allah mudah-mudahan bisa kita wujudkan, manalah tahu nanti kan ini adalah jadi pembekalan untuk kita ke depannya kan, Amin. gitu kan. Satu lagi Bang, dalam hal ini juga marilah kita sama-sama doakan Bang. Mungkin tadi di awal terlewat, negeri kita Indonesia banyak ditimpa ujian, Ya. musibah, ya kan? Bencana. Marilah kita sama-sama doakan dengan mengucapkan Al-Fatihah. Nah, semoga ke depan Indonesia saudara di sana itu bisa Kuat. kuat. dan Indonesia selalu dilindungi Allah, Amin. selamat selalu. Mungkin Bang, kita satu permintaan lagi Bang. Dari sekian panjang segmen tadi, kami minta petuah lah Bang, atau bahasa kerennya sekarang quotes. Nah, dari Abang langsung. Apa kira-kira Bang? Ketua Sebetulnya kalau ketua nih, orang kita nih banyak tahu ketua. Tetapi yang jelas begini, saya ingin menyampaikan apa yang pernah dikatakan oleh Soekarno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemudian galilah api selalu turun, jangan kau menggali apinya, karena apinya kita akan matakan. Kemudian di dalam agama kita pun dalam hadis ada mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Bagi orang-orang Melayu sebetulnya ini harus dilakukan. Sesiapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Dan sesiapa yang mengenal Tuhannya, maka binasa dirinya. Jadi kenalilah diri, galilah jati diri untuk mengenal Tuhan yang hidup yang tiada mati, supaya nanti tahu arah kemana nak diserahkan diri. Sebetulnya Allah tidak minta banyak. Ini yang diminta oleh Allah yang paling pertama dan utama sebetulnya. Apapun lah yang kau buat, tapi serahkan dirimu dulu kepada Aku. Kalau memang betul-betul kita adalah Melayu dan Melayu itu adalah Islam, carilah tahu cara bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Menurut saya itu. Tapi memang malam ini banyak Dagingnya. Iya, Daging. lagi. kurban. Oke, sekian Bang, kita tutup. Tetap saksikan video-video My Event Organizer, update-update berikutnya. Kita tunggu narasumber lainnya. Dan lebih apa yang punya lebih berisi daging, gitu kan, semuanya akan daging semua nih. Insyaallah.
Udah tutup, My Event Organizer. Salam kreatif. Selamat malam. Ya,